salam literasi untuk kita semua dan salam untuk para sahabat milenial. Di sini saya sebagai analisnya mahasiswa UNIT Prodi Ilmu Pustakaan dan Informasi. Di sini saya bersama Bapak Firman Zunaidi selaku pegawai Dinas Perpustakaan Kota. staf Perpustakaan Kota. Nah, di sini saya kan bertanya, Bapak. Nah, dalam minat baca masyarakat Indonesia ini kan rendah gitu ya, Bapak. Ya. Nah, upaya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Kota dalam meningkatkan minat baca masyarakat? Di sini kan memang tingkat minat baca daripada masyarakat khususnya di Kota Bengkulu ini kan memang masih tergolong rendah. Nah, oleh sebab itu kan sesuai dengan program pemerintah termasuk melalui perpustakaan nasional yang diturunkan ke perpustakaan di daerah-daerah yang mana sehingga perpustakaan membuat program antara lain seperti program literasi. Nah, untuk menarik minat daripada masyarakat untuk hobi ataupun gemar membaca. Jadi kini kan bukan lagi tergantung kalau selama ini diterjemahkan yang harus gemar membaca itu hanya anak-anak sekolah. Nah, padahal sekarang kan tidak, masyarakat pun dituntut untuk gemar membaca untuk menambah ilmu pengetahuan kan. Nah, maka seperti terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kota ini kan antara lain tadi membuat pojok-pojok baca di tingkat kelurahan, kecamatan, nah, termasuk di OPD untuk dibuat untuk ini tadi taman bacaan tadi. Nah, di situ antara lain kan tujuan tadi untuk mendorong minat baca, menghidupkan minat baca daripada masyarakat. UPD ini yang kompleksnya di mana ya? Ya, OPD yang mungkin situ kurang paham yang disebut OPD di sini kan adalah dinas-dinas antara lain seperti dinas lingkungan hidup. Nah, itu kan ini. Ada perpustakaan sendiri ya dia? Bukan, minimal dia harus ada pojok baca di dalam. Ya, memang ini kan seharusnya memang dia harus ada perpustakaan sendiri walaupun hanya berupa satu ruang kecil itu. Membuat literasi. Selain itu ada lagi ya Pak? Apa yang programnya Perpustakaan Kota ini? Ya banyak. Nah, di sini kita untuk menarik minat baca daripada anak-anak ini kan diadakan lomba bercerita. Nah, apa tujuan kita itu untuk membiasakan anak ini kan untuk supaya anak dengan banyak membaca, gemar membaca, otomatis kan menambah pengetahuan anak-anak. Maka di sini seperti program lomba membaca, lomba bercerita itu kan diadakan. Nah, nanti pemenang dikasih reward hadiah. Nah, untuk anak ini kan ada lomba bercerita tingkat kabupaten kota, naik ke tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Iya. Terus kalau tadi kan dari perpustakaan nasional kan sampai ke daerah, berarti sampai bawah juga sekolah-sekolah itu juga ada perpustakaan gitu ya Pak? Iya. Nah, untuk sekolah-sekolah memang sekolah kan dia sudah punya perpustakaan sendiri-sendiri. Nah, maka perpustakaan di sekolah itu dia wajib mempunyai nomor pokok perpustakaan. Nah, kemudian perpustakaan di sekolah itu kan diadakan di akreditasi. Jadi status perpustakaan sekolah itu kan diakui oleh nasional. Nah, kalau selama ini kan hanya berdiri oleh katakan ruang baca saja, bukan perpustakaan. Tapi mulai dari tahun berapa itu 80-an ini kan sudah dituntut sekolah-sekolah seperti tingkat SD, SMP itu dia sudah punya ruang perpustakaan khusus. Jadi program pemerintah pusat dengan daerah itu kan selalu sinkron. Di situ maka ada seperti tenaga pustakawan tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama kan ada diakui. Nah, biasa kan ditugaskan situ kan seorang guru. Jadi guru yang bertugas sebagai pengelola pustakawan di sekolah itu kan dia tuh mendapatkan pengurangan jam mengajar karena jam mengajar guru itu kan wajib mengajar 24 jam. Nah, setelah dia menjadi pustakawan itu kan berarti dia hanya wajib mengajar 12 jam. 12 jam itu sudah ditugaskan untuk tupoksi dia mengurusi perpustakaan tadi. Gitu.
program tadi udah ya tadi. Berarti selama pandemi ini orang pengunjung di perpustakaan kota ini menurun atau meningkat? Nah, sepengetahuan saya di sini kan selalu meningkat. Ini mungkin karena COVID ini aja kan, pengunjung-pengunjung kan agak terbatas. Karena ya pemerintah juga menyarankan kan, dulu ada edaran bahwa yang instansi-instansi ini kan untuk bekerja di rumah. Nah, kadang-kadang kan pengunjung-pengunjung ini kan ada tingkat pelajar. Tingkat pelajar ini kan mereka kan belajar di rumah ini. Benar. Nah, belajar daring kan. Sehingga mereka untuk keluar juga kan mereka terbatas. Nah, Iya. itu kan menyebabkan di sama COVID ini kan mengurangi daripada pengunjung di sini. Tapi kami yakin kalau bukan situasi COVID ini kan selalu meningkat untuk pengunjung perpustakaan ini. Apalagi mahasiswa ada Pak. Iya, itu. Terus mahasiswa sih ya. Nah, di sini koleksi bukunya apa aja sih Pak? Koleksi buku ini mungkin di sini juga kan mungkin masih sangat terbatas juga. Tapi kan ya dari tahun ke tahun Dinas Perpustakaan ini selalu berusaha untuk menambah koleksi-koleksi, baik secara yang koleksi umum maupun yang berupa yang pelajaran khusus itu kan. Nah, selalu berusaha meningkatkan baik melalui bantuan pusat ataupun bantuan dari masyarakat, dari penerbit, ini selalu menjalin kerjasama. Kalau mitra kerja perpustakaan kota ini sudah ada di Kota Bungku apa saja sih Pak? Ya, kalau menjalin mitra kerja itu kan di kota juga kan ada. Maka di sini kan tidak terbatas hanya di ruang lingkup kota saja. Kami menyampaikan untuk mencari mitra dengan pihak luar yang ada di Jakarta, misalnya ada penerbit Balai Pustaka kan. Nah, di situ selalu dijalin untuk meningkatkan, untuk mengisi koleksi-koleksi buku-buku di perpustakaan ini. Berarti supaya mencukupi lah Pak. Iya, itu. Dan melengkapi. Iya. Terus di sini nih saya lihat di sini ada ruangan bermain. Terus ada apa? Terus itu ruang apa ya Pak? Ruang itu. Yang mana? Itu di belakang itu. Itu kan itu ruang sekretariat. Memang ada Nah, itu kan itu kan sekretariat yang masalah untuk menangani tertib administrasi kantor kan. Nah, di situ. Nah, yang di sana itu kan ada ruang khusus kabit Iya. perpustakaan, itu juga kan untuk kasih dan staf. Kemudian yang khusus itu kan ada permainan anak itu yang dinamakan ruang baca anak-anak. Kan ada anak PAUD, anak TK, anak SD juga kan sering yang mereka membacakan duduk di dalam di sana. Nah, itu kan namanya ruang baca anak. Ya. Bisa main ya. Ya. Tidak menonton lagi. Jadi fasilitas di sini cukup lengkap ya Pak? Mau dikatakan lengkap juga kan kami mengakui belum lengkap, tapi selalu kami berusaha semaksimal mungkin. Ya, makin hari, makin tahun itu kan untuk melengkapi, makin menyempurnakan lagi. Gitu. Ya, kita ini kan keterbatasan dengan dana. Benar. Kalau pustakawan di sini emang diatur oleh undang-undang atau memang dibatasi? Kan diatur dengan undang-undang, maka kan ada perpustakaan nasional. Nah, maka setiap provinsi kabupaten itu kan wajib untuk menganggarkan, mengalokasikan untuk dana kegiatan perpustakaan itu harus. Itu kan sama dengan peraturan dari presiden itu. Saya lupa nomornya, itu kan ada mengimbau untuk dimasukkan di APBD. Di APBN. Ya, itu saja Pak. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kerjasama yang Bapak dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya Pak. Untuk teman-teman itu saja dari wawancara saya dengan Bapak Firman Junaidi sebagai selaku staf pelayanan perpustakaan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.